warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-Muhtaramin Al-Muhtaraman Al-Muhtaramin Yadi Asatid Ustadzah Allah Muliadan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian segenap jamaah khususnya tabir Masjid Hidayah Umat Pak Islam Kasar yang berbahagia dan yang selamat Allah sarang-sarang kita awali untuk memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan hidayah. Alhamdulillah kita berpanjangan semoga sadar bahagia balik istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sehingga datang setiap kita berbuat Kamis tempat di Masjid Hidayah Umat berupa Islam 5. Tentu harapan kita setuju diuji ikhlasan bawahnya dan istiqomahan kita menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita untuk meraih rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji Allah terus mengiringi bertahan pada kita semua, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik yang terkait dengan dunia, akhirat, dan tentunya kita juga berharap diuji berbahagia dan keluarga kita semua, terutama sebagai manusia yang bahagia selamat di dunia dan akhirat. Amin. Walau kita beliau Allah dilanjut balik. Kalau ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan zakat ternak. Jadi berikut permasalahannya. Saat ini kita akan mengkaji bersama-sama zakat pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Tanian yang kedua az-zuru, zakat pertanian pertimar dan buah-buahan. Pertanian dan buah-buahan ini ya lebih dikenal dengan al-mu'asyarah, mim, ain, shin, ra, alif, ta,
al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat. Kenapa kok dinamakan mu'asyarat? Mu'asyarat itu diambil dari kata ain syirah. Asyar itu 10, dan usyar berarti 10. Nah, pertanian ya, dan buah-buahan ini memang nanti mengeluarkannya ada yang mana usyar, ada yang di 10 usyar. Jadi ada yang 1/10 ya, ada yang 1/20. Makanya dinamakan mu'asyarah. Wasumiyat mu'asyarah, ini dinamakan mu'asyarah li'annahu qad yajibu fil usyr, karena terkadang kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah al-usyr 1/10. 1/10 itu berarti 10%. 10%. Wahiyah dan yaitu ada 2. Yang pertama al-hubub berupa biji-bijian. Jadi pertanian berupa biji-bijian. Wahia kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Yang dimaksud azur atau al-hubub tadi adalah setiap apa yang dijadikan makanan pokok. Ya, setiap apa yang dijadikan makanan pokok fi halatil ikhtiyar, ya dalam kondisi normal, jadi nggak darurat, kondisi normal. Ayat maksudnya kullu ma yu'addu qutan fi halat rafahiyah. Jadi setiap yang disediakan, ya, makanan pokok yang disediakan pada kondisi normal. Wa apabila yuqtatu fi halatil majah. Adapun kalau makanan pokok itu memang ketika itu kondisinya kondisi majah, kelaparan atau mungkin kondisi darurat, ya pada zakat, tapi maka tidak ada kewajiban zakat. Waktu yang dimaksud kub itu adalah walladzi yakunu bil badan qalim, bisa menguatkan badan pada umumnya. Kalau hintok seperti gandum putih, wasyair gandum merah, wal aruz dan beras. Nah, saat ini orang mengatakan di Indonesia ini makanan pokok itu beras. Beras. Kondisi normalnya beras. Terus berulang-ulang kondisi darurat berprogram beras, ini pakai gandum dibuang. Senajan mati sampai nisab, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kondisi normalnya kita itu menggunakan beras. Sebaliknya, kalau memang terbiasa pakai gandum putih atau gandum merah, tiba-tiba ya, keadaannya berubah, ya, dari sampai beras pun dimakan, jagung pun dimakan, itu berarti tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat biji-bijian di sini, ya, atau makanan pokok di sini, ya, adalah di samping mencapai nisab juga dalam kondisi normal. Dibuat hukum biji-bijian. Jadi makanan pokok ini yang bisa menguatkan badan. Jadi walaupun biji-bijian tapi menguatkan badan ini. Dan bukan makanan pokok, tidak usah mengeluarkan zakat. Contoh biji kopi, biji nomen, ya kata biji yang lain. Itu kalau dijual, harus zakatnya kena di jauh perdagangan. Tapi ketika panjenengan hanya sebatas
kebun ya. Hanya sebatas itu dipakai sendiri bagi-bagi nanggoe, bagi-bagi nang dulur-dulure, nang kerabat-kerabatnya walaupun sudah menjadi sok karena terkena zakat. Beda dengan makanan pokok. Terus yang terkait adhimar buah-buahan napa mawon ar-rutab wal inab. Rutab niku kurma, wal inab dan anggur pakot saja. Nih. Jadi buah-buahan itu hanya dua saja yang disebut oleh Kanjeng Nabi. Apa? Kurma ini apa? Anggur. Panjenengan punya kebun jeruk, kebun apel, kebun durian, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat walaupun sudah mencapai nisab, kecuali medidol mati. Nah, nanti zakatnya zakat dijaro perdagangan. Jadi saya orang sekarang itu banyak yang larinya ke zakat dijaro. Zakat dijaro itu makin terakhir. Ini kan masih kedua nih. Zakat dijaro itu makin keenam, keenam terakhir. Saat ini saya nomor 2, zakat pertanian dan buah-buahan. Kurma pun lebih-lebih nomor ini. Wah, tenang kita sini. Nanggur kurma. Sakwon-sakwon itu dua. Karena daerahnya berbeda. Ya bisa tumbuh, tapi buat saya kok kemarin ini Aswan ini sakit kalau memang mencapai nisab, jadi bukan dilihat daerahnya tapi dilihat nisabnya. Kalau rutok ini kurma wal inab dan anggur. Waktu in aqadil wujud, waktu terlaksananya kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Kapan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian itu kapan? Sing pertama fitimar, kalau pada buah-buahan rutok kali inap bau, anggur kali kurma bau, itu waktu wajib mengeluarkan zakat itu bibudu'il sholat, ketika tampak kebaikannya. Maksudnya nopo air ditalawun fima yatalawan. Jadi kalau anggur itu mungkin hormonnya sudah kelihatan makan bener. Jadi begitu juga dengan kurma, kelihatan. Wabihuri mabadin nafji tadi sudah kelihatan mateng ya. Jadi bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari knowledge matangnya. Jadi kalau sudah ini suatu panen, waktu panen, maka ketika itu sudah ditimbang mantemi piro, kalau memang mencapai nisab, dia wajib mengeluarkan zakat. Terus yang nomor kali film api pada biji-bijian itu dilihat apanya, bistidadi watasan lubi, kerasnya, keras, ya menjadi keras. Jadi atau separi itu seperti keras, terus coro gandum itu dan serap atau gembuk, ya agak lunak, berarti masih belum. Sabun, nisabnya khamsatu ausuk.
Jadi 5 ausum. Ausum itu jadi memang dulu kan timbangan itu tidak seperti kita kilogram, ini termasuk timbangan orang Arab. Ya, 5 ausum itu 300 sok. Sedangkan 300 sok itu 1200 mut. 1200 mut itu ketemu nih 1600 ritel Baghdadi. Ya. Sedangkan 1 sok itu 2,75 kilogram. Ini pokoknya mantapnya datang lagi loh ya. Nisabnya itu adalah 825 kilogram. 825 kilo. Itu nisabnya. Sehingga ya, ketika biji-bijian itu ya, atau buah-buahan itu tadi ditimbang mencapai 825 kilogram, ya, maka itu sudah mencapai di nisab 825. Tidak sampai satu kuintal satu kuintal itu berapa kilo? 100 kilo, 1000. Nah, berarti 825 kilo, hampir 1 ton. Hampir 1 ton, 825 kilo itu sudah mencapai di nisab. Waktu mengeluarkan kapan? Waktu ikhraj, waktu mengeluarkan waktu hasad, waktu panen. Wala yusyarat, dan tidak disyaratkan pada zakat ya, buah dan biji-bijian ini tidak disyaratkan apa? Mudirul haul, lewatnya haul. Kalau kemarin kita belajar zakat peternakan, nah konten haul ini 1 tahun. Nah, zakat ini apa? Pertanian di buah-buahan bisa usaha dari tahun, tapi panen langsung dihitung. Kalau sudah menjadi 1 nisab, ya sudah mengeluarkan mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu yawma hasadih, ya, maka berikanlah haknya zakat itu, maksudnya zakat buah-buahan kali ini wow, yawma hasadih, pada hari panennya. Wa dzalika, dan hal itu ba'da tasfiyah fil haqq, dan hal itu setelah dibersihkan filhaq pada biji-bijian. Jadi biji-bijian itu setelah dibersihkan, dan biasanya mau kulit nah itu setelah dibersihkan nyel biji, sehingga nanti 825 kilo itu memang murni biji kalau kulitnya. Nah, itu kalau pada biji-bijian. Wabatan yang guna rukab tamran wal inab zabiban. Kalau pada buah, itu diharapkan apa? Kering. Kalau untok itu buah kurma basah. Makanya biasanya datang di mitos waktu nanam gitu. Bujuk itu pinter, kenapa? Konsumsi kurma, ya, si belum matang, ya, kurma rutok. Nah, itu rutok itu belum matang. Kalau matang namanya tamar, tamar, itu kurma yang sudah kering. Nah, jadi kalau
untuk biji-bijian harus dibersihkan dulu kulitnya. Nek damel buah-buahan itu harus kering, maksudnya sudah betul-betul menjadi kurma dan betul-betul menjadi anggur. Jadi bukan cili maupun tebal. Wal wajib biha, dan kewajiban mengeluarkan zakat taratan al-usyr, terkadang 1/10 atau 10%, wa taratan nisful usyr, dan terkadang 1/20. Ya, 1/20 itu berarti 10%. Nek 1/10 10%. Nek 1/20 itu 5%. Jadi terkadang para bapak ibu zakat nopo al-mu'asyarah ini zakat yang pertanian, buah-buahan atau biji-bijian itu terkadang 10%, terkadang 5%. Nah, sing 10 dos puni, yang 5% dos puni al-usyr, ya 10% zakatnya insukia biwairi nanti apabila disirami dengan tanpa biaya. Tanpa biaya maksudnya apa? Biwasikotil ampor, tapi banyak dan wasuyul, tapi air yang ngalir saja. Wala gunakan lahu fisaki, yang tidak membutuhkan tenaga juga ya untuk menyiramnya. Ya, pokoknya pasrah pokokan. Nopo disiramnya di kursi Allah. Terus karena nopo biaya belas. Jadi dia mengandalkan Allah, air hujan dan air yang mengalir di luar. Mungkin kalau sungai atau mungkin ada air terjun, ambil dari situ. Pokoknya gak bodoh lah, mereka gak bodoh di luar, zakatnya akan banyak 10%. 10%. Saat ini korban itu sebagai standarnya, misalnya simpul mu'ajwal, misalnya simpul mu'ajwal yang agak mahal ya, karena permainan standarnya itu pinter. Kata dulu guru banyak, itu tadi tajian. Biasa ini udah siklus 100 kilo itu harganya 300, kita pilih 300 lah, masuk 400. Nah, berarti saya kira itu tidak dikatakan belum mulai lah. Kalau 1 kilo 30.000 dikali 1 ton, pinter. 30.000 kali 1 ton kita, nah 30 juta ini, nah 3 miliar, 300 juta, kita 300, nah 300 juta, nah 300 juta, ini 10% ini kita. Satu saya berarti 10 juta ya. Nah berarti 30 juta. Gila sih. Itu lumayan. 300 juta tidak 30 juta. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan, ya, tidak mengeluarkan biaya. Beda lagi ya ketika dia mengeluarkan biaya nisful usyr 5% insukia bimunatin, apabila dia menyiraminya dengan biaya. Maka tidak hanya airnya saja, beri juga biwasitoti alat suki, ya, alat-alat misalnya kuat gawe, karena alatnya dipakai nyirami barang.
wasyirokil ma'ya, airnya juga beli, alat-alatnya ditubas. Nah, maka kalau dia sudah mengeluarkan di awalnya, mengeluarkan biaya, zakatnya hanya nisful usyr, 1/20 atau 5%. Terus salatatu arba'il usyr, 3/40. Salatatu arba'il usyr, 3/40. 3/40 pinter berarti Pak? 3/40 berarti pinter persen. Pinter matematika. 3/40 itu 7,5. 7,5%. Ya, kalau 7,5%, ya, double season tidak sukia bima ala sawah, apabila dia menyirami, ya, itu separuh-separuh, ya, separuh-separuh. Jadi separuh nombok dengan mengeluarkan biaya, ya, separuhnya lagi tanpa biaya. Contoh lagi, biasanya panen kita 6 bulan katakan, ya, 6 bulan, 3 bulan pakai biaya sendiri, ya, yang 3 bulannya lagi gratis gawe air hujan atau air sungai, ya, air mengalir. Nah, kalau separuh-separuh seperti ini, akhirnya dia mengeluarkan zakat itu 7,5%. Soalnya mau bukan kita Pak, nek dapat biaya, berarti kita 5%. Nek dapat biaya 5%, tanpa biaya 10%. Nek separuh-separuh berarti ini jadi paruh, betul. Sehingga ketemu kita 7,5%. Tengok, betul. Ya, dari sini mungkin waktu sing ingin tangglep monggo. Tolong. Ya, lanjut malih. Masailu fil muasyarah, permasalahan-permasalahan, ya, pada muasyarah ini bang, pertanian, pembisnian dan buah-buahan. La yukammalu jinsun bi jinsin, ya, tidak boleh digabungkan satu jenis dengan jenis yang lain. Ka'aruzin wa dzurrah, ya, seperti beras dan gandum. Pada tajibu zakat, maka gak wajib zakat illa idza balagha nisab, kecuali apabila sampai nisab fil jinsin wahid, pada satu jenis saja, la bi majmu'il ajnas, tidak digabung. Nah, saat ini wow, nisab ini 825 kilo. Lah dia itu katakan punya atau nandur loro lah, beras gandum ya, beras iya, gandum iya. Nah, yang dimaksud satu nisab itu bukan digabung, karena ini jenisnya beda. Sehingga katakan panen beras 500 kilo, sedangkan gandum 500 kilo. Ditotalkan dari setengahnya. Wah, ini berarti nisab ini zakat kota, karena gandum dan beras ini jenisnya beda, sehingga dihitung dewe-dewe. Oh, nek sini 500 berarti belum nisab. Dari nisab, mantap. Jadi tidak boleh digabung kalau satu jenis.
kecuali waktu domu al-anwa, ya, dan boleh digabung, ya, ingkanat min jinsin wa, apabila satu jenis, seperti ka'arusin asfar wa arusin abyad, seperti beras kuning dan beras putih. Beras kuning itu beras merah, ya. Nah, katakan ini kodok-kodok beras, ya, hanya, ya, jadi jenisnya sama, kodok beras. Nah, kalau seperti itu sama-sama beras ya, hanya warnanya saja berbeda, nah, maka digabung, benar Pak? Ya, digabung. Jadi 500 ini 500 berarti ketemu 1000. Oke. Ini ikhtalafa waktu hasad, apabila berbeda waktu panennya, berbeda. Ya, fatudhamu suruh ba'dha ila ba'd, maka boleh digabung, ya, sebagian, ya, zakat pertanian tadi dengan sebagian yang lainnya. Idza kanat min jinsin wahid, apabila satu jenis di wa kana al-hasad fi amin wahid. Nah, pokoknya yang penting panennya itu dalam 1 tahun. Nah, aqallu min 12 syahran, kurang dari 12 bulan. Atasnya ada. Apabila panennya tidak sama, nanti ngolah keterangannya, ya, kewajiban zakat itu untuk pertanian kan setelah panen. Nah, ini dia itu punya 2 kebun, satu jenis kodok-kodok beras, katakan, kodok-kodok beras, atau ini mau kodok-kodok gandum, mau kan wonten gandum nopo, gandum putih, wonten gandum merah, hintok itu gandum putih, dan syair gandum merah, gandum putih, gandum merah, atau beras putih, beras merah. Nah, panennya tidak sama. Katakan sing ini bulan Muharram panen, nah, terus sing ini katakan bulan apa? Bulan Rajab, panennya bulan Rajab. Nah, maka panennya tidak sama ini, bagaimana? Apakah boleh zakatnya digabung? Boleh gabung, asalkan panennya tadi tidak melebihi 1 tahun, 12 bulan. Jadi kalau beras putihnya ini katakan Muharram 40 meter tadi, 46 ya? 46, 1446. Ini beras putih. Nah, beras merahnya katakan baru panen itu 47 lebih terus tahun lah katakan. Ya, walaupun hanya 1 bulan saja, bulan Muharram Sofar, bulan Sofar. Nah, ini sudah melebihi 1 tahun. Kalau sudah melebihi 1 tahun, ketika panen itu maka tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung. Jadi boleh digabung itu kalau panennya masih dalam 1 tahun. Nah, ini mau contoh-contoh nih. Contohnya, disaidin masna'atun min arusin. Contoh, saya itu punya hasil panen beras balaghun nisab yang telah mencapai nisab, ya, khilala sittati asyhur, 6 bulan, 6 bulan
sebanyak 6 bulan 1.200 kilo 1.200 kilo 6 bulan. Oke, 1.200 kilo. Nah, berarti kan sudah mencapai di sok wow 825. Oke, ini 1.200 kilo dalam jangka 6 bulan. Maka fakam zakatnya, maka zakatnya berapa? Minta zakatnya. Nah, memiliki diuji. Tidak sukia biwari munatin, apabila disirami dengan tanpa biaya. Nah, tanpa biaya kok minta? Tanpa biaya 5%. Berarti nek 1.200 kilo. Oke. Dizakat 5%. Ini berarti naik tanpa biaya, ya. 10% tanpa biaya, ya. Tanpa biaya 10% dengan biaya 5%. Nah, ini yang pertama biwari punah tanpa biaya berarti 10%. 10% ini 1.200 ini minta 120 kilo gram. Terus ya. Nah, berarti Zaid itu wow. Kalau dia tidak mengeluarkan biaya, berarti kewajiban mengeluarkan zakat 120 kilo. Diuangkan kepada nama-nama 120 kilo kurma itu beda, ya 120 kilo anggur itu dan ya dengan kepada nama masaki. Kambing, zakat kambing itu dibeleh, ya. Terus dagingnya diberikan kepada orang masaki buat nama-nama, diuangkan pun juga buat nama-nama, ya. Diberikan kepada satu fakir miskin, monggo, oke, dibagi roto, monggo. Pokoknya yang penting 8 golongan ini Pak, karena ini zakat ya, sehingga harus dikeluarkan, harus diberikan kepada 8 golongan ini Pak. Selain 8 golongan tidak diperbolehkan dalam keadaan mentah dan matang itu kekaan, dan kekaan baru udah tidak berikan matang. Sama dengan ini 120 kilo. Nek panjenengan kepingin nopo tidak menguangkan, ya sudah diambil 120 kilo nopo kurma liwat panjenengan bagian kepada kok masaki. Ya syukur-syukur nek panjenengan pas nopo Ramadan 4 diberikan ke fukara masakin loh ya. Jadi bukan untuk takjil, takjil itu wonten sing sugih banget, sing derek iki, sing derek takjil wonten sing sugih. Dengan fukara masak. Nah, idza suqiya bimunan, apabila disiram dengan biaya, falan yajibu usyur maka 5%. Pinten berarti 1.200 kilo, 5%-nya berapa? Separuh itu 120, separuhnya pinten 60 kilo. Ya, idza suqiya bimunatin wa biwari munatin ala sawa, apabila zaid tadi dalam 6 bulan itu 3 bulan ya telah mengeluarkan biaya untuk beli air, 3 bulannya free, berarti pinten 7,5 persen. Fal wajib berarti pinten ayo, pinten, ada yang tahu nggak? Ya ini dengan biaya di waktu ya hanya pinten 60 kilo tanpa biaya 120 kilo. Nah ini separuh, ayo 60 ditambah wow separuh 5 ini berarti pinten 90 kilo. 90 kilo.
itu betul. Tapi kalau ada sebagian yang pakai ya air gratis, sehingga itu gitu. Namun ada pertanyaan? Kurang 3 menit, 2 menit. Betul. Karena dengan dulu. Ya rata-rata di antara mereka yang punya kebun, ya memang awal sudah diniatin apa dijarok iwan, terus dia punya kebun mangga, ya kebun apel, masih luar biasa nih, harganya luar biasa dulu. Dia nih uang ini kelas kuliah sih, no, Malaysia nih, sudah itu sampai 10 juta. Pokok masih kalah, no, tinggi, masya Allah, satu bisa sampai 20 juta. Gitu. Begitu waktu zamannya Abdul dan Qabil termasuk Tuhan itu suruh mengeluarkan zakat, binatang sama itu yang terbaik ya. Gitu kok. Ya cuma zakatnya berbeda dengan waktu zaman Nabi Muhammad ya. Jadi wis update terus. Sama sholat pun juga pada zaman Nabi terdahulu sholat, cuma zaman kita makanya pokoknya terakhir di Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi memang giliran mobil itu kan mengujian yang Allah mengeluarkan zakat, tapi zakatnya tidak ditentukan waktu itu. Sing sunggale betalaken ambil sekali-kali nopo ya pertanian ya cuma antara kopi dan ambil ternyata sing drami sinten ambil perko ambil memberikan yang terbaik. Kalau ini kan sudah disampaikan ya, jadi harus memberikan yang terbaik. Tenang saya boleh ambil si kurus nggak bisa kan, kecuali kalau memang kurus semuanya, kurus si morome serta apa itu ya harus yang terbaik. Gitu sampai itu nanti kita hadir soal hasil pokoknya sampai terjadi pembunuhan karena ada kedengkian. Ya sampai di bawah ya insyaallah karena ini hanya contoh-contoh di bawah ya. Jadi kitab ini juga ada contoh-contohnya sampai ini kilo ngeluarkan berapa, tetapi berapa insyaallah dengan sangat ini kata seminggu oke. Kita insyaallah akan melanjutkan talim yang ketiga, zakat mutlak, zakat emas merah. Oke, sampun insyaallah dengan barokah manfaat kita akhiri dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.